Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Jera, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang tua, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak kita yang mungkin Ramadan tahun lalu kita masih bersama mereka, tetapi Ramadan kali ini mereka telah mendahului kita. Artinya apa? Allah tidak panggil dulu mereka dan tidak mengizinkan mereka untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita hari ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka jadikanlah Ramadan kita kali ini untuk kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu sendiri berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala menyapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua apa? Wahai orang-orang beriman. Karena tidak seperti biasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Nabi terdahulu itu tidak dengan orang-orang beriman. Dan panggilan orang-orang beriman adalah panggilan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Nabi Lut, ya qaumi Lut, umat Nabi Nuh, ya qaumi Nuh, ya bani Israel, yaitu umat Nabi Musa, ya bani Adam, wahai umat Nabi Adam. Tapi kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini Allah menyapa kita dengan sapaan yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, berpuasalah kamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Agar di sini merupakan sebuah pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita di Ramadan ini agar bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Jera, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita berbanyak selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit menyinggung tentang takwa tadi. Marilah saya bil khusus pribadi mengajak kepada jamaah sahabat Jera semuanya untuk kita jadikan Ramadan kita kali ini, momentum Ramadan kita kali ini, agar kita lebih meningkatkan amal ibadah kita daripada Ramadan sebelumnya. Agar apa? Kita mendapat predikat yang Allah katakan tadi, agar kita menjadi muslim dan muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang takwa ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih termotivasi, agar kita lebih khusyuk bagaimana kiat-kiat kita dalam mencapai predikat takwa, memaksimalkan ibadah agar kita bisa dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana hadis ini wabil khusus saya pribadi sangat termotivasi untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh hadis ini. Dan semoga hadis ini juga memotivasi sahabat hijrah semuanya di tempat Anda berada. Baik, sahabat hijrah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightani khamsan qabla al-khamsin." Inilah hadisnya. Ingatlah yang 5 sebelum yang 5. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika kita masih muda, mata masih jelas menampak, rambut masih hitam, tenaga masih kuat, ingatan masih tajam, maka gunakanlah masa muda kita ini untuk beribadah, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghafal Quran, ta'limul fikih dan lain apa segala macam. Tuntut ilmu, berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini peluang. Karena apabila sudah tua,
mata sudah rabun, rambut sudah putih, tulang mulai repot, dan ingatan mulai lupa-lupa. Apabila kita nak beribadah, baru nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka peluang kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah hilang. Artinya bukan sudah hilang, sudah sempit. Maka daripada itu, beribadahlah kita selagi masih muda. Karena kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu wa zidnahum huda." Kami ceritakan kepada Muhammad tentang kisah sebenar-benarnya pemuda yang beriman. Apabila mereka beriman, maka kami berikan petunjuk kepada mereka. Jadi apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai pemuda, sampai jalan insyaallah dimanapun berada, ya Allah hormati kita semua, Allah kasih kita petunjuk. Dan dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, apa kata Rasulullah? Sab'atun yuzilluhumullahu zilla ila zillu. Akan ada 7 golongan yang Allah kasih naungan di hari akhir nanti. Salah satunya apa? Tasyabbun nasa'i bi'ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan naungannya di yaumil akhir nanti. Baik, yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wasihatuka qabla saqamika. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Hari ini jiwa masih kuat, masih enak kita nak pergi ke mana-mana, masih bisa kita untuk berbuat segala apa yang ingin kita buat. Nak pergi ke sini, nak pergi ke sini, apapun yang ingin kita lakukan bisa. Maka gunakanlah sehat kita ini, tenaga yang kita miliki ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi datang ke masjid, silaturahim antar sesama muslim, silaturahim dengan tetangga dan lain sebagainya. Karena kenapa? Apabila sakit, sudah tidak bisa berjalan, mata mungkin sudah rusak atau tangan apa segala macam lah. Baru kita ingat Allah, maka apa? Tidak terjadinya kemaksimalan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Pincang, maksudnya amal kita itu pincang. Maka kita mendapatlah namanya rukhsah dalam beribadah, keringanan-keringanan. Artinya apa? Kita tidak mendapatkan kemaksimalan kita dalam beribadah. Yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ghinaka qabla faqrika. Gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Hari ini kita kaya, hari ini kita memiliki banyak harta, hari ini kita memiliki banyak uang, tetapi belum tentu hari esok kita masih memiliki kekayaan seperti ini. Maka ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki uang, ketika kita memiliki jabatan bahkan saat ini, maka gunakanlah keberjayaan kita saat ini untuk berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Ketika ada pembangunan donasi pesantren, maka kita infak donasi pesantren. Kalau perlu kita yang membangun pesantren, bangun masjid. Ketika ada donasi jalan dakwah, donasi kam duafa, maka kita bersedekah, keluarkan harta kita. Karena kenapa? Sebuah pepatah orang Melayu mengatakan apa? Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Mungkin saat ini zamannya orang ini, saat ini zamannya pejabat ini, zaman bupati ini, zaman gubernur ini, zaman presiden ini. Tapi tidak selamanya mereka memiliki jabatan. Paling lama jabatan seorang bupati itu berapa? 5 tahun. Dan kalau 2 periode 10 tahun, habis 10 tahun habis. Mungkin hari ini zaman mereka. Tapi ingat, setiap orang ada zamannya. Gitu pula kan. Hari ini zaman kita dan besok belum tentu masih zaman kita. Maka ketika saat ini kita berada di atas, kita memiliki banyak harta, maka infakkanlah. Gunakanlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita miskin, maka kita ingin bersedekah pun sudah terasa berat. Maka daripada itu, mari saya mengajak kepada para dermawan-dermawan semuanya untuk kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Yang keempat, wa faraghaka qabla syughrika. Gunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Di sini Rasulullah SAW menekankan dalam sebuah hadis yang lain, apa kata Rasulullah SAW? Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan yang manusia lalai dengan 2 kenikmatan ini. Apa itu? Nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Ketika kita diberi waktu luang, kita gunakan waktu luang kita ini untuk
lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa, kita lebih menghabiskan nonton TV, apalagi kalau aku tuh nonton drakor itu, saya pun juga tidak paham apa itu drama Korea tuh setelah itu main game dan apa segala macam, malah pergi travel ke sini. Mereka tidak berpikir bahwa sesungguhnya waktu yang kita lewati ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini barangkali masih berada di rumah, maka yang saya harapkan itu bagaimana kita memiliki mindset, kita memiliki pola pikir bahwa ada nilai dakwah atau ada nilai ibadah yang bisa kita buat. Ketika kita main game, maka apa nilai ibadah yang bisa kita buat? Ketika kita travel ke suatu tempat, nilai ibadah apa yang bisa kita hasilkan? Maka itu yang harus kita gunakan. Apalagi terlebih kalau bisa kita berdakwah, kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, bergabung di komunitas, wabil khusus komunitas pemuda Hajar Selingga. Ayo kita bergabung, kita mengajak teman-teman semuanya untuk lebih kita berjamaah sesama anak muda untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Hijrah, insyaallah Allah rahmati kita semua dimanapun Anda berada saat ini. Yang kelima, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hayatuka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Nah, jadi di sini ketika kita masih hidup, beraga jiwa rohani kita masih di badan, maka gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah. Karena ketika kita mati, banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan penyesalan orang-orang yang telah meninggal. Contohnya di dalam surah As-Sajdah salah satunya, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, keluarkanlah kami dari akhirat ini, dari neraka ini sebentar, apa? Agar kami dapat beramal soleh. Di dalam Quran surah yang lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan, di dalam Quran surah Al-Munafikun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang penyesalan orang-orang yang lalai semasa hidupnya di dunia, yakni tentang orang-orang kaya, apa, mereka yang sulit bersedekah. Bukan kaya saja, kita semua pun dituntut untuk bersedekah, apa? Wahai Allah, kembalikanlah aku, hidupkanlah aku kembali di dunia. Niscaya aku akan bersedekah sebentar saja ya Allah. Banyak penyesalan-penyesalan di dalam Quran surah lain seperti Quran surah Fatir dan Quran lainnya segala macam. Allah ceritakan tentang penyesalan-penyesalan orang yang semasa hidupnya lalai. Ketika mati mereka baru menyesal. Maka daripada itu saya lebih menekankan kepada sahabat Hijrah semuanya, mari kita maksimalkan ibadah kita. Kalau dapat, soleh kita itu tidak hanya pribadi. Karena kenapa? Terlalu luas surga apabila hanya kita soleh secara pribadi. Maka daripada itu saya lebih menekankan, yuk kita belajar berdakwah, yuk kita belajar menjadi seorang muslih. Yakni apa? Mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita belajar berdakwah, kita belajar menyampaikan, kita belajar mengingatkan. Saya di sini bukan berarti saya lebih baik daripada mendengar, mungkin mendengar lebih baik daripada saya menyampaikan. Bismillah, di sini saya pembelajar. Baik, sebelum saya tutup, ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Al-Hasyr. Mungkin biasanya para penceramah, para ustadz membawa ayat ini di awal ceramah, tetapi kali ini saya membawa ayat ini di akhir ceramah sebagai penutup kultum yang singkat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa. Nah, maka daripada itu, yuk kita sama maksimalkan ibadah kita agar kita apa? Mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mendapat predikat takwa, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik itu hadis, Al-Qur'an atau dan lain sebagainya, boleh tulis di komentar di bawah ini. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.